semuanya, perkenalkan nama saya Fasaulay Fatuzana. Saya di sini akan membuat tugas video mata kuliah pengantar akuntansi kedua. Saya di sini akan mewawancarai Sate Gule Lancur Sakti 2. Silahkan inti wawancara saya. Halo Bu, selamat siang. Bisa perkenalan diri dulu, namanya siapa dan umurnya berapa? Nama saya Nurul Ismaili, usia 53 tahun. Baik, bisa say hi dulu ke kamera kita. Oh ya. Baik, saya akan langsung tanya ya Bu ya. Iya. Sudah berapa lama sih ibunya mendirikan usaha ini? Saya mendirikan usaha ini sejak tahun 2000. Jadi sampai sekarang kurang lebih hampir 25 tahun. Oh, cukup lama ya Bu ya? Bukan cukup lama, sudah lama. Sudah lama sekali. Iya, betul sekali. Alasannya apa sih Bu kok memilih usaha ini begitu? Awal mulanya itu kakak saya sudah menjalankan usaha lebih dahulu. Terus kakak saya itu bisa sukses dari usaha kuliner ini. Akhirnya saya mencoba meniru usaha ini dan alhamdulillah saya bertahan sampai dari sekian tahun dan alhamdulillah juga bisa menyamai kakak saya. Termotivasi ya Bu ya? Ya. Lalu tantangan terbesar ibunya dalam usaha ini apa sih Bu sejauh ini? Banyak sih tantangannya di sini, mulai dari permodalan usaha ini cukup besar juga. Kalau permodalan besar, kalau misalnya usahanya ini kurang laku misalkan, kan kita juga mengalami kerugian yang besar. Atau yang kedua dari bahan dasarnya kan kambing, dan kita itu menyembelih sendiri kambing ini. Jadi kalau misalkan karyawannya itu nggak ada, misalnya sakit atau nggak masuk lah, tantangannya kan kita sendiri yang harus mengerjakan. Jadi poinnya, jadi kita harus bisa mengatasi itu sendiri dengan menyembelih sendiri, jadi tidak tergantung ke orang lain gitu. Anu ya Bu, jatuhnya menghandle sendiri ya. Soalnya kalau orang lain nanti takutnya kalau tidak bisa gitu ya. Ya, takutnya nanti dia nggak datang atau sakit atau keluar lah, itu takutnya seperti itu. Jadi kita bisa menghandle sendiri semuanya, bukan hanya menyembelih tapi juga semuanya. Baik, lalu biasanya metode apa sih Bu yang digunakan rumah makan ini untuk pengeluaran pemasukan dalam sehari-harinya, pakai metode apa? Sementara ini kan kita itu menghandle sendiri, jadi manual aja. Jadi seperti buku manual seperti itu ya? Buku catatan harian, buku keluar masuk, buku penjualan gitu aja. Tipe pembayaran apa saja sih Bu yang digunakan dalam usaha ini? Di sini bisa pakai cash, bisa transfer ataupun pakai QRIS. Oke, lalu pernah enggak sih Bu selama menjalankan bisnis ini itu mengalami kerugian? Ya pernah sih Mbak, namanya usaha itu kan pasti ada untung dan rugi. Itu pernah sekali dan juga sering sih. Kalau boleh tahu ruginya ini seperti rugi apa ya Bu ya? Ruginya begini, jadi omsetnya itu tidak tercapai. Misalkan saya target sehari itu 3 juta, ternyata tidak mencapai 3 juta. Itu kan berarti saya mengalami kerugian. Karena kos yang kita keluarkan itu tetap, misalkan gaji karyawan, bahan baku itu kan tetap. Kalau misalnya omset tidak mencukupi, berarti kita mengalami kerugian. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibunya memastikan tidak ada kesalahan dalam pencatatan kasnya?
itu setiap kali tutup saya tuh selalu membukukan. Jadi penjualan hari ini itu berapa, pengeluaran hari ini itu berapa, dan itu semua saya handle sendiri. Jadi saya memastikan tidak akan ada kesalahan. Oh iya iya. Lalu pernah enggak sih Bu waktu menjalankan bisnis ini itu terjadi pencurian uang begitu? Kalau itu sih dimanapun wajar ya, karena waktu saya juga tidak full satu hari penuh berada di rumah makan ini, saya kan kadang juga keluar atau gitu. Jadi saya kira itu wajar dan masih di batas wajar saja. Berarti pernah ya Bu ya? Mungkin Pernah gitu aja. baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk wawancara saya hari ini. Terima kasih. Saya doakan selalu usahanya laris terus, lancar, lalu pelanggannya semakin banyak dan berjaya terus. Amin, amin ya. Makasih juga ya Mbak ya atas kedatangannya ke sini, mampir ke sini gitu. Ya udah, sama-sama. Terima kasih Bu. Baik, dari wawancara saya kali ini dapat disimpulkan bahwa usaha sate gulai Lancur Sakti 2 bisa mengalami fraud ataupun pencurian uang. Lalu dari wawancara ini juga dapat disimpulkan bahwa ibunya sangat termotivasi oleh saudaranya dan karena itu beliau ingin mendirikan usaha ini. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa berikan semangat dan dukungan kepada UMKM di sekitar kita.